Ini Pak Ustadz, kondisinya ayahnya bukannya mohon maaf lebih dekat ke Allah gitu, tapi dia malah melampiaskan kekesalannya mungkin dalam tanda kutip terhadap istrinya dengan cara mabuk-mabukan dan juga bahkan mengalukan kekerasan nih Pak Ustadz. Iya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya dalam kehidupan di rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi tadi? Misalkan kewajiban agama, tuntunan sholat, kemudian misalkan ada nggak menyempatkan waktu, misalkan meskipun sambil memulung tapi ada meluangkan waktunya untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, nasihat, ceramah-ceramah misalkan. Sehingga kenapa tadi mengalami depresi? Karena tidak ada lagi pegangan, yang dia pegang satu-satunya agama pegang tidak ada. Norma masyarakat juga tidak lagi menjadi acuannya. Akhirnya apa? Ikutlah membalas pelampiasan yang dilakukan oleh ibundanya tadi. Akhirnya apa? Dengan berjudi, maka makin jauhlah suasana rahmat Allah di sana, makin jauh jadi sinar ilahi di sana. Akhirnya apa, Mbak Tiara yang usia anak yang seharusnya dapat kasih sayang, justru dapat luapan emosi dengan cara kekerasan tadi itu. Iya, memori ini sangat berat tentunya. Iya, Pak betul. Ustadz. Nah, Mbak Tiara, apakah ada dampak negatifnya dari Mbak Tiara yang Mbak Tiara jalaninya sehari-hari? Karena saya dan keluarga tinggal di lingkungan yang semrawut. Waktu SMP, sebenarnya dari umur 5 tahun, dari umur sekitar 9 tahun saya udah kena lakukan pelecehan seksual. 9 tahun? Mau kemana? Mau pulang bang? Pulang mana? Ya ke rumah. Udah, ikut sama abang aja. Ih, Yuk. mau kemana? Nah, nanti abang Ih, kasih udah, gak ayo. mau. Udah, Ih, ayo, ih, ikut. Aduh, abang, gua gak mau. Bapak, Tiara, kok kamu nangis? Ada apa, nak? Hah? gak apa-apa. Ya Allah, Bapak. Bapak mabuk lagi. Enggak. Bapak kayak gini, biar nggak stres. Mikirin ibu kamu yang demi mendapatkan uang yang banyak. Ibu kamu rela. Tiara, maafin bapak ya, nak. Maafin ibu kamu juga, nak. Enggak. Aku gak akan pernah maafin kalian. Tiara, tunggu. Oleh siapa? Oleh tetangga dekat rumah dan itu pun berlaku berulang-ulang. Berulang-ulang. Mbak Tiara nggak coba ngomong sama orang tua? Karena mereka juga nggak akan pernah ngerti dengan perasaan saya. Buat apa saya cerita? Setiap kali saya cuma mau bilang saya mau cerita, cuma mereka nggak peduli. Dan mau cerita sama orang-orang pun saya belum mengerti apa-apa soal itu. Sampai pada akhirnya waktu SMP saya diperkosa. Seandainya ibu saya masih hidup, saya cuma mau bilang kalau saya tuh benci banget sama ibu saya. Seandainya ibu saya nggak bekerja seperti itu, seandainya saya nggak tinggal di tempat seperti itu, mungkin kejadian itu nggak akan terjadi pada diri saya. Astagfirullah, Pak Ustadz, ini ada orang yang memanfaatkan apa yang terjadi di keluarganya Mbak Tiara nih. Kita sesungguhnya prihatin sekali Mas, setiap ada mendengar kisah pilu seperti ini kan. Salah seorang sejarawan Islam terkenal, sosiolog terkenal, Ibnu Khaldun itu menyatakan begini, Almar'u ibnul bi'ah, di kisah lain menyebutkan ar-rajul ibnu bi'ah, seseorang itu adalah anak lingkungannya. Apa maknanya? Kalau lingkungannya baik, pasti anaknya akan tumbuh menjadi baik. Kalau lingkungannya rusak, lingkungannya kumuh moral, kumuh tata susila, maka anak juga akan tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Karena itulah pentingnya menempatkan lingkungan menjadi baik. Tapi ini juga menjadi menjadi pendidikan kepada para orang tua, pada anak-anak kita juga. Pentingnya ada pendidikan seks usia dini. Pendidikan seks dini sejak dini itu bukan berarti memperkenalkan, bukan, tetapi misalkan dalam tubuh anak-anak fungsi, mana yang boleh disentuh, mana yang tidak dibolehkan, mana wilayah itu perlu diperkenalkan. Jadi ketika ada orang lain
di luar lingkungan terdekatnya, kerabat muhrimnya ini, maka tidak boleh menyentuh ini. Anak dari kecil kenalkan, sehingga ketika melihat ini, wah ini tidak dibolehkan. Tetapi kan tidak mendapatkan tadi itu kan, karena faktor pertama faktor pendidikan, yang kedua faktor pemahaman agama, yang ketiga karena faktor himpitan ekonomi, yang keempat faktor moral yang terjadi melalui ibundanya tadi, sehingga akhirnya semacam ini. Tetapi ada hal yang terpenting Mas Farid, yang dari kisah dilakukan tadi kan disebut-sebut tidak memaafkan ibunda. Saya selalu menasihatkan dalam keadaan apapun, terpaksa maupun tidak terpaksa, perih maupun tidak perih, seorang anak harus memiliki kelapangan jiwa untuk berusaha memaafkan apapun yang terjadi dengan orang tuanya atau ibundanya. Apalagi, mohon maaf, apalagi ibunda sudah tidak ada, maka tidak ada jalan kecuali kita melapangkan, memaafkan. Dosa orang tua kepada anak, misalkan bebannya, tapi ada jasa orang tua terutama ibu, yaitu ketika melahirkan, yang kata Nabi tidak bisa didebus, dibalas budi dengan apapun. Jadi saya menasihatkan, menyarankan kepada Mbak Tiara mulai melatih hati dimaafkan. Karena mungkin dengan cara seperti itu mungkin Allah juga akan membukakan, berikan jalan pada Mbak Tiara mungkin ke depan menjadi yang lebih baik dalam kehidupannya. Mbak Tiara, saya mendengar kalau Mbak Tiara ini kan mendapatkan cobaan hidup yang banyak sekali dan bertubi-tubi. Saya dengar katanya Mbak Tiara pernah ingin mencoba bunuh diri, betul? Kenapa? Karena saya depresi dengan kehidupan saya. Kenapa saya nggak bisa seperti anak-anak yang lain gitu? Rasanya saya ingin mati aja. Saya nggak mau untuk berada di dunia ini. Karena melihat tingkah laku ibu saya seperti itu, ayah saya seperti itu, bahkan teman-teman yang ngebully saya karena pekerjaan ayah dan ibu saya. Jadi saya nggak sanggup buat berada di dunia ini, dan saya rasanya ingin mengakhiri hidup saya saja gitu, Mas Farid. Udah pernah, mohon maaf saya jadi, maksudnya udah pernah coba melakukan atau memang baru berniat? Sudah melakukan. Dengan cara apa, boleh tahu? Dengan meminum sabun pencuci piring, meminum obat sakit kepala dan obat lambung yang begitu banyak dosisnya. Lalu kemudian siapa yang menyelamatkan Mbak Tiara? Ada orang yang langsung kasih saya susu gitu buat menetralisir racunnya, sehingga saya dapat diselamatkan. Syukur Pak Ustadz, Mbak Tiara sempat mengambil jalan pintas karena tidak kuat dengan begitu besarnya cobaan yang dia terima. Bunuh diri itu adalah salah satu jalan yang dikutuk oleh Allah. Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahluka. Janganlah engkau menghancurkan dirimu ke dalam pintu kebinasaan. Maksudnya membunuh diri, tidak dibolehkan. Allah yang berikan umur, hanya Allah lah yang berhak untuk mencabut umur tersebut. Maka tidak dibolehkan dengan cara apapun. Dan orang yang bunuh diri, maka itu termasuk dosa besar. Meninggalnya pun Allah tidak maafkan. Dan Mbak Tiara, Allah sudah menyelamatkan ini. Anda sudah menempuh mau bunuh diri, tapi Allah masih kasih sayang Allah lebih panjang pada kita. Allah selamatkan, maka mari dibawa ke masa depan yang lebih baik ini. Kita isi Mbak Tiara bisa keluar dari dari trauma tadi itu dengan cara apa? Bergumul dengan orang-orang baik, ikut dalam majelis yang baik, tidak usah minder pengalaman yang sudah-sudah, tapi mari kita song-song untuk yang lebih baik. Kata Allah, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu mir rahillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu amat sangat luas. Jadi Ahmad bin Hambal pernah menyatakan pada muridnya, kalau Anda ingin mengukur rahmat Allah, apa yang sudah Anda dapatkan dan apa yang belum, datanglah ke laut, lantas celupkan jari telunjukmu. Ketika Anda angkat, air yang basah itulah nikmat yang baru Anda rasakan. Yang tertinggal itulah nikmat Allah yang belum Anda rasakan. Berarti apa? Nikmat Allah masih luas. Mari kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz. Mbak Tiara dengan banyak masalah seperti itu, ada kesulitan nggak berinteraksi dengan orang luar gitu? Jadi saya lebih banyak menyendiri aja. Menyendiri. Saya berhenti sekolah, saya berhenti kuliah karena saya malu sama teman-teman saya, karena pekerjaan ibu saya seorang PSK. Pekerjaan ibu saya karmanya tuh, saya selalu berpikir bahwa saya dapat karmanya atas pekerjaan ibu saya gitu. Jadi saya harus menanggung semua itu karena pekerjaan ibu saya. Pak Ustadz, ini apakah benar ada hal yang seperti Ustadz yang dilakukan oleh orang terdahulu dari kita, orang tua atau siapapun bisa membawa dampak buruk ke kita? Ya begini Mas Arid, sebenarnya enggak, dalam tuntunan agama Islam sebenarnya nggak ada istilah karma. Tapi memang
faktor kadang-kadang begini, nama baik orang tua itu juga bisa mempengaruhi kita menjadi nama baik besar. Tapi Islam itu kan berikan penghargaan bahwa sesungguhnya seseorang itu ditentukan karena amal baik seseorang itu. Ya. Kalau kita ini beramal baik, maka Allah akan mengangkat derajat kita dengan kebaikan kita gitu loh. Biar orang tua kita hebat, tapi kita nggak menjadi hebat. Dalam agama Islam nggak ada itu, dia menjadi hebat. Nah karena itu Mbak Tiara, Allah berikan kesempatan melalui kita beragama ini, dalam tuntunan agama Islam, kalau kita ini melakukan kebaikan, maka Allah akan melakukan kebaikan. Jadi di dalam Quran kan menjelaskan begini. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan yang melakukan kebaikan, walanajannahum, Allah akan membalas, walanuqiyannahum, dan Allah akan memberikan jalan kehidupan dia bi ahsani ma kanu ya'malu, dengan apa-apa yang lebih baik dari dia kerjakan. Jadi kalau Mbak Tiara ini sekarang saya kira saatnya lah, sudahlah yang sudah ditutup, bangkit, kita harus bangkit, mengisi waktu ini menjadi yang lebih baik, menatap masa depan. Jadi jangan lagi menyebut wah kenapa saya nggak dapat jodoh, karena bukan. Tetapi kalau Mbak Tiara ini mulai mengukur prestasi diri dengan kebaikan-kebaikan, maka orang lain akan melihat pada kita. Mbak Tiara, pada saat meninggal, ibunya Mbak Tiara meninggal, apakah ibunya Mbak Tiara sudah berhenti dari pekerjaan sebagai PSK atau masih? Alhamdulillah ibu udah berhenti, bahkan udah sempat minta maaf sama ayah sama saya pun. Cuma pada akhirnya ibu minta bercerai kepada ayah gitu. Karena mungkin ibu malu dengan pekerjaannya. Setelah ibu ngomong minta maaf, kemudian berhenti dari pekerjaannya dan kemudian minta cerai, Mbak Tiara masih tetap nggak mau maafin? Bagi saya buat maafin ibu itu sulit, karena apa yang terjadi dalam hidup saya itu nggak akan mungkin bisa diulang gitu. Sampai saat ini pun saya benci gitu, pokoknya benci banget sama ibu saya gitu. Atas sikap ibu saya sama ayah saya, kenapa dia lebih memilih pekerjaan seorang PSK dibanding pekerjaan yang lain, sedangkan dia bisa menjadi buruh cuci atau pekerjaan yang lain.